Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, karena malam ini kita akan menyusuri sebuah kampung yang tak seharusnya dihuni manusia. Kisah ini nyata, dan hanya mereka yang kuat imannya yang bisa kembali pulang. Mari kita mulai ceritanya. Nama, aku Randy, aku hanya pemuda biasa dari kota kecil di Jawa Tengah. Suatu hari, aku mendapat kabar duka kakek dari pihak ibu meninggal dunia di kampung terpencil yang bahkan tak ada di peta. Kampung itu bernama Kampung Serawung, konon katanya. Kampung itu sudah lama tidak dikunjungi orang luar. Aku dan ibuku pun berangkat ke sana. Perjalanan cukup jauh, melewati hutan, sawah luas, dan jalan setapak berkelok. Aneh, sinyal hilang sejak masuk jalan tanah. Sopir mobil travel yang kami sewa menolak masuk lebih jauh. "Maaf mas, saya nggak berani," kata orang sini. "Daerah itu bukan untuk orang kota," ujarnya dengan wajah cemas. Kami pun lanjut jalan kaki, dibantu Pak Badrun, warga lokal yang mengenal jalan ke Kampung Serawung. Tapi suasananya tidak biasa. Udara terasa berat. Burung tidak ada yang berkicau. Pohon-pohon seolah berbisik. Dan aroma wangi bunga menyengat, padahal tak ada bunga satupun terlihat. Saat akhirnya sampai, kampung itu seperti kampung biasa. Rumah-rumah panggung dari kayu orang-orang, memakai pakaian tradisional, dan semuanya terlalu ramah. "Kalian tamu dari kota ya?" sambut salah satu warga. "Silakan menginap di rumah ini dulu." Keluarga besar almarhum semua sudah di rumah duka. Rumahnya bersih, rapi, dan terasa sejuk. Tapi sejak masuk, aku merasa seperti diawasi. Malam itu aku tidur sendirian di kamar yang disediakan. Ibuku tidur bersama para perempuan keluarga besar. Saat terpejam, mimpi aneh mulai datang. Aku berada di tengah sawah, tapi langitnya ungu. Di depan sawah ada gapura batu dengan tulisan aksara Jawa kuno. Di baliknya, suara gamelan mengalun lirih. Seorang wanita berkebaya putih berjalan mendekatiku sambil berkata, "Sudah datang juga ya? Tidurlah. Nanti kau akan jadi bagian dari kami." Aku terbangun. Keringat dingin membasahi tubuh. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi anehnya, suara gamelan seperti masih terdengar. Samar, nyata, aku mengintip lewat jendela. Di luar, warga kampung berjalan ke arah tengah lapangan, membawa sesajen, obor, dan baju serba putih. Tapi mereka berjalan melayang. Aku panik. Kubangunkan ibuku, tapi tubuhnya kaku seperti tidur sangat lelap. Matanya terbuka sedikit, namun bola matanya mengarah ke atas, kosong. Pagi harinya, aku merasa semuanya seperti kembali normal. Tapi para warga bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu mimpi buruk ya," kata seorang nenek sambil menyuguhkan teh. "Biasanya tamu baru." Begitu, aku mulai mencurigai sesuatu. Setelah pemakaman selesai, aku menyusul Pak Badrun untuk bertanya. Tapi orang-orang bilang tidak ada yang bernama Pak Badrun di kampung ini. "Hah? Tapi dia yang mengantar kami ke sini, Mas." Kampung Serawung sudah 20 tahun tidak ditinggali manusia. Rumah-rumah ini cuma tersisa kerangkanya. Yang Mas lihat itu bukan manusia. Tubuhku lemas. Tapi bagaimana bisa? Aku tidur, makan, bahkan melihat warga lalu lalang. Aku lari ke rumah tempat aku menginap. Kubuka jendela lebar-lebar. Dan baru aku sadar, rumah itu sudah lapuk, ditumbuhi ilalang. Penuh sarang laba-laba, dan kayunya rapuh. Aku seperti terjebak di dua dunia. Dan aku mulai sadar, aku mungkin tidak sepenuhnya hidup. Di malam kedua, aku mencoba tidak tidur. Aku duduk sambil merapal doa. Tapi jam 12 malam, ada ketukan di jendela. Seorang wanita berkebaya putih berdiri di luar. Matanya hitam tanpa bola mata. "Kalau kau terus terjaga, kau tidak akan bisa kembali. Tidurlah. Biarkan tubuhmu masuk ke dunia kami sepenuhnya." Aku melawan rasa kantuk. Tapi lama-lama mataku terasa sangat berat. Sampai akhirnya gelap. Saat aku membuka mata, aku berada di pasar malam yang tak wajar. Lampu warna-warni, namun semuanya pucat. Orang-orang tanpa wajah berlalu lalang. Di tengah keramaian, ada satu panggung. Di atasnya, sosok wanita berkebaya memanggilku. "Sekali kau tidur di kampung kami, jiwamu sudah jadi bagian dari tanah ini." Tapi dari kejauhan, suara ibu menggema, "RNDDD." Bangun, aku terbangun, tersedak, nafasku terengah-engah. Ibuku menangis sambil memelukku. "Tadi, kamu tiba-tiba pingsan, Nak. Kami semua sudah keluar dari kampung itu. Tapi kamu tidak bangun. Tubuhmu dingin. Hampir kami kira kamu ikut di bawah. Kami sudah berada di luar kampung." Seorang kuat tua mengatakan, tidur di kampung jin bisa membuat roh terseret ke dunia mereka. Dan hanya suara orang terdekatlah yang bisa membangunkan.
Sejak itu, aku tak pernah berani tidur sembarangan, terutama di tempat asing. Aku percaya ada kampung-kampung yang tampak biasa, tapi ternyata bukan untuk manusia.